Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dari mahasiswa GKM 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Nanti di sini kita akan belajar tentang pengertian, karakteristik, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik, kemudian implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari perkembangan emosi. Perkembangan emosi yaitu perasaan pada individu peserta didik. Perasaan bisa berupa rasa senang, rasa tidak suka, rasa takut, rasa sedih. Semuanya itu nanti akan berproses pada perkembangan emosi. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Jadi hubungannya nanti akan berhubungan dengan individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga, perkembangan spiritual, yaitu aspek dari dalam hati nurani, kemudian sikap personal individu peserta didik itu sendiri. Karakteristik perkembangan emosi, yaitu ada 5 hal di sini. Yang pertama, ada dorongan peristiwa, adanya aktivitas di pusat syaraf, perubahan fisik dalam aspek fisiologi, kemudian expression, yaitu perubahan pada aspek yang diamati, dan persepsi interpretasi pada kondisi emosionalnya. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial emosional memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek yang lainnya, di mana dalam perkembangan sosial ini peserta didik sudah dimulai dari bayi atau dari awal. Jadi apa yang ada dalam hidupnya mulai dari awal itu akan berkembang lanjut terus menerus sampai usia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Jika ada satu fase yang tidak bagus, itu nanti yang akan mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan spiritual. Di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkat dongeng, tingkat kenyataan, dan individual state. Tingkat dongeng, di mana peserta didik itu menganggap atau Tuhan itu dengan cerita-cerita dongeng. Usianya yaitu sekitar 3-6 tahun. Kalau usia 7-12 tahun, tingkat berpikirnya sudah sesuai dengan kenyataan, sudah bisa berpikir secara kritis dan logis tentang adanya Tuhan. Yang ketiga, individual state, usia remaja, di mana usia remaja inilah emosi sosialnya sudah bisa bertambah, jadi sudah bisa berpikir secara pas, secara kritis tentang adanya perkembangan spiritual, tentang adanya Tuhan. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, adanya pengaruh individu itu sendiri. Karena di sini pengaruh individu sendiri itu yaitu hal-hal yang bisa meniru, mempersamakan kondisi dengan relationship-nya. Konflik dalam proses perkembangan selanjutnya, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berpengaruh pada perkembangan emosi peserta didik. Yang kedua, faktor pengaruh perkembangan sosial, yaitu dipengaruhi oleh faktor individu, faktor keluarga, faktor dari luar rumah, faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Di mana faktor individu yaitu fisik dan psikisnya peserta didik itu sendiri akan berpengaruh pada perkembangan sosialnya. Yang kedua, lingkungan keluarga, di mana statusnya ada status anak, yaitu apa itu nanti sebagai kakak, sebagai adik, dan keutuhan keluarga, di mana anak yang lahir dari sebuah keluarga yang utuh, tidak ada tidak adanya kecekcokan atau bahkan jarang sekali melihat kecekcokan kedua orang tuanya, maka nanti perkembangan sosialnya akan bentuk dengan bagus. Yang ketiga, sikap dan kebiasaan orang tua yang bagus juga akan berpengaruh pada perkembangan sosial anak itu sendiri. Faktor dari luar rumah, yaitu karena nanti ada hubungannya dengan teman-teman sebayanya, karena anak itu berhubungan dengan orang lain di luar rumah, bertemu dengan teman sebayanya, dan teman sebayanya itulah nanti yang akan berpengaruh besar pada proses perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu faktor pengaruh pengalaman sosial anak.
Contohnya sebuah anak atau seorang anak yang dilarang untuk bermain dengan teman seusianya. Dia dikurung untuk belajar di rumah. Padahal pada proses ini anak itu mempunyai kemampuan, mempunyai kemauan untuk berinteraksi dengan sosial, dengan orang lain untuk membentuk hal-hal yang baru. Yang ketiga, faktor yang mengaruhi perkembangan spiritual, yaitu adanya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, faktor genetis atau sifat bawaan, yang selanjutnya yaitu tingkat penalaran dan teknologi. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama dalam proses pendidikan anak. Jadi, orang tualah yang akan membentuk anaknya menjadi pribadi yang baik dengan norma-norma agama. Jika di dalam rumah itu proses anak untuk memperoleh nilai agama sudah bagus, insya Allah nanti kedepannya juga akan bagus. Yang kedua, lingkungan sekolah, karena di lingkungan sekolah ini nanti anak akan belajar dengan gurunya, belajar dengan teman-temannya. Jadi di sekolah juga ada namanya yaitu faktor-faktor yang akan mendukung perkembangan spiritual anak dengan bantuan guru. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan spiritual anak. Lingkungan masyarakat, di mana nanti anak ketika sudah terjun di masyarakat akan bertemu dengan anak-anak kecil, ada orang dewasa. Jadi mereka harus bisa-bisa berbuat baik atau menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk. Faktor genetik atau sifat bawaan, tingkat penalaran dan teknologi. Teknologi di sini maksudnya adalah teknologi yang bagus bisa mengarahkan mereka menjadi pribadi yang bagus, yaitu generasi milenial. Tetapi tidak jarang pula dengan adanya teknologi itu kadang malah membawa hal-hal yang kurang positif bagi peserta didik. Yang ketiga, D, implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik, yaitu belajar untuk mengendalikan emosi. Usia remaja bisa mengendalikan emosinya, maka hubungannya juga akan baik karena masa remaja adalah masa yang sangat penting bagi proses perkembangan peserta didik. Caranya bagaimana untuk meningkatkan kecerdasan emosi itu? Yang pertama, belajar mengembangkan kesadaran diri. Yang kedua, mengambil keputusan pribadi, menangani stres, belajar untuk berempati atau belajar untuk membantu orang lain, belajar berkomunikasi, belajar membuka diri, belajar untuk memberanikan diri, memikul tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu belajar untuk menyelesaikan konflik yang ada pada diri peserta didik. Adapun strategi guru untuk menangani perkembangan emosi peserta didik, yaitu guru dan orang tua harus lebih dekat dengan anak. Jangan membiarkan anak belajar dengan sendirinya. Harus ada pendampingan, baik itu guru ataupun orang tua. Yang kedua yaitu guru dan orang tua harus terampil dalam mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat tentang perbuatan peserta didik. Selanjutnya, perkembangan sosial diharapkan remaja dapat mencapai hubungan yang baik dengan teman sebayanya, menciptakan persahabatan yang baik. Adapun strategi guru untuk membantu peserta didik memperoleh tingkat laku interpersonal. 1. Mengajarkan keterampilan dan memecahkan masalah. Menggunakan strategi yang efektif atau kooperatif. Jadi tidak hanya menuntut itu saja, harus bisa memberikan strategi untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, memberikan tabel perilaku yang pantas. Yang keempat, meminta siswa memberikan dampak dari perilaku yang dibuat. Dan selanjutnya adalah mengembangkan program mediasi dengan teman sebayanya. Adapun usaha-usaha yang dilakukan guru dan orang tua untuk membentuk perkembangan spiritual peserta didik adalah perlunya menanamkan norma-norma atau nilai-nilai agama sebagai bekal di masa remaja. Yang kedua, memupuk anak tentang sadar Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Yang ketiga, memberi kesadaran bahwa Tuhan ada dalam jiwa. Jadi, Tuhan selalu dihadirkan dalam proses perkembangan peserta didik lewat kesehariannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.